Kalian tuh harus tahu kita tuh bukan dua orang bego gitu di sini. Ya. Gue tahu apa yang gue omongin dan sama gue bilang tadi. Kalau menurut gue kuliah scam. Menurut lu scam nggak? Ya sistemnya mungkin scam. Ya. Gini, pendidikan itu kalian banyak yang nggak bisa bedain lagi nih makanya. Makanya gue bilang orang yang sekolah tuh jadi bego. Pendidikan sama kuliah tuh dua hal yang berbeda. Ya. Apakah lu belajar di akademi kripto atau pendidikan itu pendidikan? Benar. Lu coba cari ya. Kira-kira course kita, lu gabungin aja deh bro. Misalnya di masterclass tuh ada kripto kan? Iya. Dari masterclass lu ambil. Misalnya contoh dari Udemy, trading kripto. Lu cari deh course terbaik trading kripto di Udemy. Lu bandingin sama kita punya. Nah, kita Itu juga kayak ada... anak SD, anak TK punya level. Karena kenapa? Yang ngajar trading di situ tuh orang gembel. Lu buka aja sekarang Udemy, crypto trading course. Lu buka, lu liat mukanya ini orang gembel. Ya, terus coba bantu cariin aja bro. Lu bukain, coba kita bukain deh modul. Kalau perlu kita beliin di sini. Biar lu tuh paham gitu loh. Apa yang lo ngomong. Nah ini nih ya. Di Udemy. Nah, ya kan? Ada yang bilang, berbayar kok ini kelas. Kayak kalau gue bilang ini scam gimana? Nah tuh, komplit tuh, 400.000 tuh. Nah, lu beli aja nih, coba suruh bandingin sama kita. Lu lihat gitu. Ya. Masterclass juga ada. Lu coba buka, misalnya lu buka masterclass, lu gabungin semua sama course kuliah di luar negeri. Ya, itu nggak selengkap kita. Dan modul kita tuh udah 1.000 berapa bro? 1.100 lebih kali ya? Lebih ya. Ada yang bilang tuh, emang jelek Udemy cok. Nah itu. Tapi dia jual kelas 400.000. Gue tanya, dia scammer atau enggak? Kenapa bintangnya tadi banyak? Karena di luar negeri menghargai ilmu. Bahkan ilmu yang sampah itu dihargai. Indonesia enggak bro. Indonesia ilmu tuh dianggap seperti sampah. Yang mereka cari apa? Lu nyari makan ayam gepreknya, nongkrongnya sama ngeweknya. Nah gimana menurut lu? Menurut gue tesis gue kuliah tuh jual tempat nongkrong sebenarnya. Lu sebagai dosen bro, apa yang lu... Menurut lu itu tesisnya bener atau enggak? Kuliah tuh tempat nongkrong menurut gue. Bukan tempat belajar, sorry. Karena gue sistem informasi gue belajar nol di situ. Gue bisa ngajarin dosennya. Dia ngajar IRP, belepotan, lu salah nggak kayak gitu. Dia aja nggak tahu gitu. Gue soalnya semester 1 itu ada pelajaran enterprise resource planning. Kan gue pernah ngeliat sistemnya. Dia jelasin, oh ini begini-begini, salah gitu. Ini harus ada yang first expire, first out gue bilang. Ini ada FIFO sistemnya. Lu salah, gue bilang. Oh, terus dia dosen goblok lu. Makanya lu nggak pernah bikin ERP. Ada caranya gitu. Kalau misalnya lu mau bikin fitbar, itu buat bikin sistemnya, orderingnya itu harus first expire, first out. Gak nyampe dia sistemnya. Bego gitu. Makanya menurut gue scam, pure scam. Scam. Ini mahal lagi. Ada uang pembangunan, semesteran, puluhan juta, scam. Ya. Terus dijanjiin ijazah, katanya ijazah dapat kerja, tapi nyatanya pengangguran. 100% scam menurut gua. Lu nggak akan bisa bela bahwa kuliah itu di luar negeri nggak. Ya. Gua ngomong misalnya contoh kayak misalnya gua dapat kesempatan, gua punya duit, gua anak orang kaya, gua bisa kuliah di MIT, mungkin gua mau kuliah bro. Mungkin gua pengen di sana, ambil matematika atau apa gua pengen mungkin. Iya. Tapi yang di sini sorry to say. Ya sebenarnya 100% scam. Saya pribadi melihat kalau memang di Indonesia yang paling penting itu sebenarnya wajib belajar ini ya 12 tahun. SMA itu saya memang sangat dukung ya. Cuman problematikanya banyak orang lulus SMA ini nggak tahu sebenarnya mereka ini mau kuliah jurusan apa. Nah scamnya tuh di situ bro. Makanya mereka jadinya tukang nongkrong. Tapi bukannya jadi jurusan manajemen dan lain sebagainya itu. Gue inget pas gue kelas 3 SMA, ya. Orang-orang kuliah ini datang bro ke kampus gue. Bagian nawar-nawarin itu ya. Bagian selebaran. Yes. Yang mereka janjiin tuh dari awal tuh apa? Dapat ijazah bisa kerja loh. Oh iya. Itu scam pertamanya. Biasanya ini jurusan-jurusan yang nggak kompeten. Saya ngomongin kayak kuliah bisnis, kuliah manajemen. Oh iya. Kuliah entrepreneurship. Oh, oke. Iya kan? Iya. Tapi kalau kita mau ngambil major yang mau jadi dokter, itu baru oke tuh. Oke, bener. Ini kita segmenin ya. Menurut gua kalau dokter ya lu harus ambil. Iya. Hukum lu harus ambil. Yes. Beberapa lah teknik mesin gitu. Oke lah ada praktiknya ya. Karena kalau dokter ya emang harus belajar, itu tebel bukunya, istri saya tuh segini. Tapi kalau yang kuliah-kuliah lain ya sistem informatika ya nggak ngomong jurusan ya. Informasi, komunikasi, itu kan belajar di buku bisa sebenarnya. Ya gue jujur sih. Yang kurang applicable. Sistem informasi ya, mau belajarnya apa? Masa desainnya pakai aplikasi kuno ya? Sekarang pakai Figma bos. Bos.
Iya. Kan lucu. Belum belajar Figma mungkin. Berarti pas mau kerja lu nggak bisa pakai stack yang lu pakai. Iya, banyak juga yang bilang Gitu ya. Sebenarnya kayak akhirnya mereka harus belajar lagi nih setelah lulus ya. Dan itu memang fakta. Iya. Memang fakta dan realitanya. Akhirnya mereka belajar sama orang India di YouTube, bro. Iya, ini lihat-lihat Udemy gitu. Ya, belajar sama orang India. Ya saya emang setuju sih kalau emang kayak yang completely scam ya itu misalkan ya kuliah bisnis sih sebenarnya. Business creation gitu. Enggak, karena yang ngajarin bisnis di kampusnya itu nggak punya bisnis, bro. Dosen bisnisnya nggak punya bisnis. Saya benar-benar ada nih ya, maksudnya dulu ya saya tahu ada kayak sekolah ya bisnis kayak S1 sarjana bisnis gitu. Tapi saya ngerti kayak dosen yang ngajar bisnis itu kayak punya restorannya bangkrut gitu. Terus kayak dia ngajarin tentang bisnis ya itu kayak Kemon gitu kan. Ya benar. Karena gini, ya bisnis tuh lucu. Gue juga pernah, kan gue waktu gue sistem informasi waktu kayak gue ada kelas bisnisnya deh kalau nggak salah. Terus ada dosennya satu nih botak gue ingat ya. Terus dia ngajarin gue ini. Siapa? Jeff Bezos? Lupa kan. Gue diajarin BMC, gue masih ingat. Bisnis model kanvas. Oh, terus iya. dalam hati gue, lu paham gak sih? Iya, gue tuh punya karyawan 40 Jack anjing. lu ngapain anjing sini gue? Iya. Jadi ceritanya kenapa gue kuliah waktu itu, mama gue nangis, bro. Mama ya seperti orang tua lainnya, mama gue tuh sampai nangis karena dia tuh udah tahu gue udah bikin duit lah. Gue tuh udah duit gue ratusan juta lah setiap bulan. Gue keluar SMA, gue tuh udah punya duit, gue udah naik Audi segala macam. Nyokap gue tuh kayak memohon, bro. Dia kayak gimana mohonnya? Oh anjing mohon lah pokoknya. Nangis sampai nangis ya. Nyokap gue menangis ya. Mohon maaf ya. Nih gue nggak selesaiin. Dia nangis terus dia kayak suruh gue selesaiin. Kamu kuliah buat mama. Oke, gue pikir ya udah. Gue kena gaslight waktu itu. Gue kena gaslight. Gue kuliah buat mama kan. Gue kuliah semester 1, bro. Out gue. Jadi IP gue semester 1 kalau nggak salah 39. Semester 2. Jadi kalau tuh di tempat kampus gue dulu tuh kalau 3 kali nggak absen tuh udah nggak bisa masuk kelasnya, jadi otomatis kayak langsung drop. Jadi semester 2 tuh gue bukan out, tapi gue udah tinggalin semuanya aja. Gue udah gak datang kampus. Cuman gue gak formal. Sampai sekarang pun gue gak formally ngomong out. Terus kalau gue gak salah bahkan pas during tengah-tengah gue bikin TU itu semester 5 kayaknya gue sempat dipanggil lagi. Ditanya kayak ini mau diselesain atau enggak. Ya. Jadi mereka tuh kayak sebenarnya gak ada yang mau untuk gak lulus, bro. Apalagi kan kalau ada nama kan, biar bisa dijual, namanya. Ya berarti emang bener ya, bro, kayak semakin banyak ya tangis orang tua tuh semakin sukses anaknya. Tapi unik ya, bro, gue ngisi di kampus-kampus, bro. Apa itu? Itu gue banyak sekali, gue dapat dikasih piagam tuh banyak sekali. Jadi gue pernah jadi kayak sebenarnya bukan dosen tamu, tapi apa sih namanya, bro, kalau di kampus-kampus itu? Pembicara tapi yang ngajar di kelas. Bukan pembicara tempat dosen umum. Tamu. Tapi harusnya bukan dosen tamu, gue aja gak lulus S1. Iya, pembicara. Karena biasanya dosen tamu tuh juga ada yang gak lulus sih, bro. Oh, berarti dosen tamu. Gue tuh jadi dosen tamu tuh, tapi dulu ya, sekarang gue udah ngambil lagi. Gue tuh bahkan gue sempat ngajar di sekuritas. Gue jadi dosen tamu tuh di ya, top 3 top 4 kampus semuanya udah gue kelilingin, ya mau negeri dan swasta. Jadi gue pernah bantuin waktu itu karena diminta, jadi gue ngisi beberapa kampus gue pernah isi. Ini ada yang bilang asisten dosen bukan ya? Bukan. Asisten dosen tuh dia juga jadi mahasiswa di kampus itu terus bantu dosennya. Iya, karena saya dulu asdos juga. Oh iya, gue cuman kayak dipanggil sekali gitu, tapi suruh keliling. Gitu. Jadi jawabannya ya apakah itu berfungsi nggak juga? Karena kebanyakan S1. Jadi soalnya gue nggak suka gini, bro. Janjinya adalah ketika lu S1 lu gampang dapat kerja. Tapi ketika lu mau kerja minimal experience 3 tahun. Terus lu nggak dapat kerja, terus lu ngantri. Gimana, bro, itu? Ya itu ya biasanya ini adalah kayak jebakan chicken and egg biasanya. Ya. Orang kayak dijamin dapat kerja, tapi setelah mereka fresh graduate, mereka bawa ijazahnya ke tempat kerja, minimal kerja 5 tahun gitu. Oh iya. Itu kan sama aja kayak ini, bro, kayak anak baru lahir tapi kayak jalan lu. Iya, benar. Ya. Harus latihan di dalam janin ya. Jadi nggak bisa begitu. Dan ya faktanya banyak itu orang yang kerja sekarang itu nggak pakai ijazahnya. Mereka pakai real skillnya. Karena kita kalau ngomong ijazah S1 itu sekarang udah banyak banget dan banyak banget yang nganggur. Oh iya betul. Kompetensinya naik jadi S2, terus setelah S2 ini juga udah banyak orang S3. Jadi kalau kejar-kejaran ijazah, ya S3 di sini ntar kalah sama S3 di luar negeri.
Padahal sebenarnya S3 di luar negeri suruh ke sini pun suruh kerja belum tentu bisa juga. Iya, belum tentu kompeten. Belum tentu kompeten. Bisa aja karena mereka itu bukan skill setnya dia, bukan karena dia bodoh ya. Kecuali kalau yang ke luar negeri tapi cuman kayak dibayar orang tuanya pulang Party doang di party LA. doang bodoh biasanya. Biasa bodoh ya. Ya bisa aja dia nggak kompeten dengan skill set yang dibutuhkan di sini dan ada perbedaan loh. Ya. Karena orang yang kuliah kedokteran di luar negeri atau kuliah hukum di luar negeri, dia pulang tuh di sini harus kuliah lagi, bro. Oh iya, kalau hukum dia harus Karena belajar perbedaan kompetensi. Ya, Orang betul. belajar oke lah kuliah hukum di Harvard gitu, pulang di sini nge-handle kasusnya juga beda juga. lagi. Iya, benar. Ya menurut gua gini, itu nggak ketemu. Jadi menurut gua ada yang harus berubah dengan sistem edukasi gua sebutnya. Bener. Karena gini, kalau orang ketika tadi Udemy, apakah kalau misal jujur dalam hati gue itu scam 400.000, bagusan gue taruh di God. Menurut gue scam. Menurut gue. Ya. Subjektif kan? Menurut gue itu scam. Tapi apakah gue akan ngomong itu scam? Ya enggak. Anggaplah dia emang dia mau bikin begitu ya wes gitu. Dan dia effort loh bikin begitu. Dan ada yang terbantu kan, walaupun video cuma sedikit gitu, 400.000. Tapi ada yang terbantu, ya wes. Tapi menurut gue kalau gue bayar 20 juta per semester, 20 juta per semester, terus gue diajarin pakai programming language yang outdated gitu, kayak Ruby on Rails gitu, nggak mau gue. Ya, jadi jawabannya adalah menurut gue kurang membantu bro, jujur, karena nggak ada menurut gue nggak ada gunanya, pure nggak ada gunanya, kuliah itu nggak ada gunanya, kecuali, ini makanya jangan suka potong-potong gue, kecuali hukum, dokter, karena hukum itu lo bisa belajar banyak, Nggak, bukan kecuali cuma belajar banyak, lo bisa ketemu banyak orang kalau hukum. Ini, tahu cara pakai kompetensinya, itu yang penting. Ya. Betul. Kalau dari awal nggak tahu, karena gini, banyak juga orang yang kuliah itu karena keterpaksaan dan juga paksaan dari keluarganya. Gua akan paksaan. Temennya. Gue paksa Iya dari kan? nyokap gue. Ya. Bener, dipaksa keluarganya kayak Bro Timothy, oke, kamu harus kuliah gitu. Iya. Atau temennya, lu masa nggak kuliah, lu masa gap year gitu. Iya benar. Ya udahlah, terus habis itu datang tuh mbak-mbak yang di SMA itu bawa iya, selabaran. betul. Nah, Itu kan. Tapi lu pikir nggak? Itu aja udah bisnis bos. Iya. Itu beli kan? Gue salah tuh nggak? Itu beli kan? Apanya? Kertasnya itu. Ya, kan Formulirnya ada yang beli kan? ya nyetak kan mereka. Iya nyetak nggak? Tapi itu ada yang harus dibeli, harus ada yang dibayar bro untuk daftar. Ya, Jadi buat gitu pendaftaran pertama tuh udah berapa ratus ribu? Iya nggak sih? Berapa sih? Tesnya kan? Nah tes masuknya tuh bayar bro. Menurut gue scamnya udah mulai dari situ tuh. Ngambil duitnya tuh udah mulai dari yang paling bawah, dari selebaran yang dicetaknya itu. Bahkan tesnya itu yang jaga di luar tuh mahasiswa nggak sih kalau gue nggak salah inget. Iya. Karena gue langsung kan. iya. Di Mahasiswa gitu kan? Iya, Yang tapi itu udah kakak tingkat kan? Bener, mahasiswa. Lu bayangin nggak? Jadi mereka dapat tenaga gratis buat jagain tesnya. Selebaran itu mereka suruh orang bayar. Masuk tesnya, terus tesnya bayar lagi. Abis itu baru di grading. Waktu itu gue pas yang gue dapat biaya bangunannya kayak gue nggak salah 40 juta tuh gratis gue. Ya. Jadi gue nggak usah bayar biaya pembangunan. Jadi full 100% gue dapat beasiswa. Karena tesnya kegampangan tuh. Tesnya kegampangan. Jadi kalau yang nanya apakah, soalnya orang kan suka gitu, oh jual kelas scam, lalu kuliah kan scam, kena lu scam, kena. Gue pengen tanya lu kuliah di mana? Kalau jawabannya bukan MIT, bukan Harvard, bukan Wharton, nggak kena lu. Aduh, apalagi swasta di mana? Iya. Swasta ya. di Ciledug begitu. Lalu kena lu, apalagi yang di Ruko tuh kena lu. Lu dijualin ijazah, dijanjin, oh ini dapat kerjaan. Karena ya memang apa ya? Kalau dari awal nggak tahu tujuannya, terus kayak ngasal gitu ya, ke scam ya dia. Iya betul. Ya harusnya dari awal secara ini paham dan juga tajam mau apa dan mau di mana itu penting bro. Oh iya betul. Mau apa mau di mana diajar siapa itu harus penting banget. Bener. Ini buat teman-teman yang mungkin juga belum kuliah nih atau mau rencana kuliah tuh penting banget tuh kalian mikirin. Ya misalnya contoh kalian berambisi, oke gue pengen jadi quant trader di Jane Street itu. Lu ngambil matematika di Harvard silahkan sana. Iya. Gitu loh. Lu harus tahu kayak jalurnya itu kemana, lewat mana. Jadi jangan yang kayak lu ngawang. Kalau gua simple dari dulu yang gua pengen itu cuma duit bro. Jadi gua cuma ngambil industri. Gua dari industri dulu. Nah gua udah tahu industri pasti nomor satu tuh finance and investment, bahkan bukan teknologi. Nah, Teman-teman banyak salah. Setuju. Ya, finance and investment. Jadi dari finance and investment baru gua dissect nih. Oke, kira-kira finance and investment ini apa yang gue bisa masuk? Kan ada banyak bro. Ya. Finance, lu bisa kalau finance ya lu bisa jadi akuntan juga bisa. Finance kan masuknya sebenarnya. Lu jadi orang finance di corporate juga bisa masuk finance. Tapi kan ada yang namanya high finance. High finance itu private equity, venture capital, hedge fund. Dan dari sini baru lu lihat nih apa yang industri yang lu mau tekunin yang mana. Nah, ketika sampai gua ketemu kripto, menurut gue ini masa depan dari dunia finance and investmentnya sendiri. Ya. Ini ujungnya nih, ujung frontier teknologinya. Udah ini yang gua ambil.
gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar, mau pendidikan, mau edukasi, lu mendingan belajar di Aceh dibanding lu cari di IT. Iya. Karena lu pasti belajar lebih banyak di sini, karena yang ngajar praktisi. Yang ngajar tuh benar-benar ngaudit smart contract Ethereum. Gitu. Jadi kalau belajar gitu, smart contract auditing itu seperti apa? Secara sistematis itu seperti apa? Yang ngajar tradingnya dia udah dari 2016. Iya. Gitu loh. Yang ngajar trading dia. Dosen juga lagi di kampus. Ya karena saya percaya sih biasanya orang kalau maunya duit ya harus segera do it bro biasanya. Ya maunya duit harus segera do it. Gue setuju karena kalau misalnya orang karena kebanyakan lambat. Iya ngangan-ngangan jadinya begitu. Iya. Ada aplikasi baru nunggu kurikulum 5 tahun disampaikan orang udah lulus tuh 5 tahunnya. Betul. Dan terus kalau mereka pakai software yang paling lama terus di dunia kerja diketawain. Betul. Gak dapat kerjaan akhirnya. Betul. Dan lu kalau lu tersinggung sama apa yang kita omongin di sini ya lu berarti budak yang belum terbuka otaknya, simple. Kalau lu merasa lu tersinggung ya gitu atau kan. di dalam sistemnya dan ngerasa denial. Bahkan ya waktu itu gue bingung tuh, yang habis kopi itu gue sempat viral ya, gue bilang kayak bikin website tuh 30 menit karena gue telepon. Karena beneran orang IT gue tuh beneran 30 menit bikinnya, bro. Kalau gue suruh ganti tuh 30 menit. Itu memang ada time-nya, kan kita ada apa? Ya. Ada project management ya kan. Itu cepet itu. Gua nge-sprint bareng dia 30 menit harus beres. Karena memang itu pekerjaan 30 menit gitu loh. Terus mereka yang orang IT, lu kira IT gue SD itu udah belajar coding. Gue SD itu udah bisa coding. Gue lu bilang program-programnya anjing itu lu datang ke sini coba kerja sama gue. Nangis lu pasti. Pasti bener nangis lu karena lu gak bisa ngemengin gue ini gak jadi. Gue tahu persis apa yang lu kerjain. Di semua yang di sini gue tahu persis gitu loh. Lu mau financial analyst kerja sini, lu mau orang IT kerja sini, bahkan lu mau orang kamera di sini, lu nggak bisa ngibulin gue. Lu pada bingung kan kalau kita bikin video karena bisa langsung up malamnya? Karena gue dulu pernah jadi editor, gue tahu berapa lama motong video doang tuh berapa lama gue tahu, gitu. Ya. Gue tuh tahu dari awalnya sampai akhirnya, ya. Karena gue pernah nyapu tai. Kalau anak papi tuh nggak tahu dia masuk bisnis, gitu. Benar. Papiku konglo kayak orang tolol gitu. Kalau gue tuh dari nyapu tai, gue tuh bapaknya gitu, dari nyapu tai sampai ujung gitu. Dia juga sama. Benar. Lu kalau di market mau dicekin orang udah kita udah nyapu tai gitu loh. Kalau yang tanya, oh kenapa terus bikin konten? Karena udah nyapu tai. Udah nyapu tai sulit gitu. Jadi gue seperti sekarang tuh gak gampang.